Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan tentang interaksi orang tua dengan anak. Adapun kelompok saya terdiri dari yang pertama dari Maudis Adelia, yang kedua ada Nadia Prima Wulandari, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Rahmadani Lubis. A. Pola asuh orang tua. Kepribadian seorang anak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Orang tua yang memberikan lingkungan yang pertama kali anak temui memberikan kontribusi besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Keluarga memiliki model pola asuh serta metode dalam memberikan pendidikan. Terdapat 3 macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh demokratis, permisif, dan otoritas. Pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anak dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, yaitu orang tua menentukan semua kebijakan, langkah, dan tugas yang harus dijalankan. Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat sehingga terkadang anak melakukan tindakan yang melawan aturan. Dalam memberikan pengasuhan kepada anak, dibutuhkan beberapa strategi untuk memberikan pendidikan dengan metode keteladanan, pembiasaan, perhatian, nasihat, dan metode hukuman. B. Pola interaksi perilaku keluarga model sirkumpleks. Untuk mengembangkan pola interaksi perilaku dalam keluarga akan diuraikan dalam pola interaksi keluarga sirkumpleks sebagai berikut. 1. Kedekatan keluarga. Menurut Olson, dimensi kedekatan keluarga menunjukkan sejauh mana anggota keluarga terpisahkan atau terhubungkan secara emosional dengan keluarganya. Menurut Olson, dalam Walsh ada 4 aspek yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kedekatan keluarga. Yang pertama ada ikatan emosional, yang kedua ada keterlibatan dalam keluarga, yang ketiga ada hubungan orang tua dan anak, dan yang keempat ada batas-batas atau boundaries. Batas ini dibagi menjadi 2, yaitu internal atau waktu yang meliputi ruang dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada eksternal atau teman yang mencakup minat dan rekreasi. Yang kedua ada adaptabilitas keluarga. Kemampuan perkawinan untuk mengubah struktur kekuasaan, aturan dalam menjalani relasi, dan aturan dalam merespon situasi dan perkembangan stres. Model sirkumpleks menguraikan aspek-aspek yang terdapat dimensi adaptabilitas keluarga, yaitu yang pertama ada kepemimpinan, yang mengacu pada kontrol dalam keluarga, negosiasi. Hal tersebut merupakan 3 konsep yang mengacu pada struktur kekuasaan dalam keluarga. 2 aspek berikutnya adalah peran dan aturan, yang berusaha menjelaskan bagaimana negosiasi yang terjadi antara anggota keluarga dalam menentukan serta melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga. Yang kedua ada dimensi adaptabilitas, digolongkan ke dalam 4 tingkat berturut dari yang rendah ke tertinggi, yaitu kaku, terstruktur, fleksibel, dan kacau. Tingkatan menengah struktur dan fleksibel. Berlakunya fungsi keluarga dengan baik, tingkatan adaptabilitas keluarga dapat berubah sejalan dengan tahap perkembangan keluarga. Olson 185. Tingkatan yang pertama ada struktur, yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada komunikasi atau communication. Kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas sistem interaksi yang kondusif. Faktor utama yang mempengaruhi pola asuh, yang pertama budaya, orang tua mempertahankan konsep tradisional. Yang kedua pendidikan orang tua. Jika orang tua memiliki pengetahuan yang banyak, maka dalam mengasuh anak akan mengerti kebutuhan anak. C. Tipe pola keluarga model sirkumpleks. Tipe pola keluarga model sirkumpleks. Tipe keluarga oleh Olson hanya terdiri dari 2 dimensi, yaitu kedekatan dan adaptabilitas serta komunikasi yang berdiri secara bebas, yang merupakan sarana penting untuk menuju perubahan dalam kedua dimensi tersebut. Olson tahun 1999, dalam Walsh tahun 2003. Peran interaksi orang tua terhadap akademik anak. Orang tua adalah penanggung jawab utama dalam mendidik anak. Orang tua menentukan masa depan anak, namun dalam melihat keterbatasan dan kesempatan yang dimiliki, maka para orang tua meminta bantuan pihak luar
untuk mendidik anak-anaknya. Orang luar itu adalah seorang guru di sekolah. Meskipun demikian, anak-anak telah diserahkan di sekolah, tetapi orang tua tetap bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Orang tua memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidik anak-anaknya. Peran dan tanggung jawab orang tua antara lain dapat diwujudkan dengan membimbing kelangsungan belajar anak di rumah sesuai dengan program pembelajaran yang telah dipelajari anak di sekolah. Peran orang tua terhadap penerapan pembelajaran dalam mendidik anak meliputi pendampingan dan sebagai motivator. Karena orang tua merupakan motivator bagi anak dalam membangkitkan motivasi belajar anak sebelum anak dibimbing oleh guru di sekolah. Pada fase awal anak, peran keluarga khususnya orang tua dalam membesarkan anak cukup signifikan karena keluarga merupakan agen sosialisasi utama. Keberhasilan dalam mengasuh anak salah satunya ditentukan oleh pola asuh. Pola asuh tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, otoriter. Otoriter itu cenderung memaksa dan kaku sehingga terkadang justru membuat anak tertekan. Memaksa itu seperti memaksa menjadi seperti ibunya. Misalkan ibunya dulu pernah menjuarai bahasa Inggris atau pernah menjuarai matematika, dan itu dia mendidik anaknya untuk seperti dirinya, sehingga anaknya itu merasa tertekan. Yang kedua itu permisif. Permisif itu cenderung menjadikan anak sebagai sosok yang egois dan tidak peka karena orang tua cenderung memenuhi kebutuhan materi. Yang ketiga ada demokratis. Demokratis itu karena pola komunikasi 2 arah yang menempatkan anak pada posisi mandiri namun tetap terkontrol. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.